Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka hanya di Alternatif Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Oke, kembali saya akan membahas tentang edisi ngelistrik ya. Seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini sudah ada gambar ya atau simulasi instalasi 1+1 ya. Ini instalasi standar. Nah, kenapa di sini saya ingin membuat video ini dengan jargon atau dengan judul cara memasang atau pembagian MCB group ya agar tidak salah. Ya, tepatnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, mulai saya pertama di sini saya misalkan ini adalah KWH ya, saya jelaskan dulu ya. Ini KWH, ini MCB yang di bawah KWH ya. Kemudian ini MCB group dan ini adalah instalasi 1+1-nya. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman atau menceritakan ini adalah listrik 1300 PA ya. Oke, KWH 1300 PA. Saya tulis dulu. Oke, listrik 1300 PA di mana dari listrik 1300 PA ini bisa menghasilkan daya 1080 watt ya. 1080 watt ya. Karena ini adalah 1300, inilah daya semu yang diberikan PLN dan pembagian-pembagiannya ada ya. Jadi nanti rumusnya ada supaya kita dapat melihat berapa watt yang dihasilkan oleh listrik 1300 PA. Hasilnya adalah 1080 watt. Nah, langsung saja, karena listrik 1300 PA itu memakai MCB 6 ampere ya. Jadi, ini saya tulis. Ya, listrik MCB 6 ampere untuk 1300 PA. Kenapa kok bisa 6 ampere? Itu juga ada rumusnya ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, kalau listrik tegangannya itu kan 220 volt untuk satu pas ya, dan 380 volt untuk 3 pas. Di sini kita mudah saja ya, 1300 PA dibagi 220 ya. Teman-teman bisa kalkulasi di rumah sendiri, itu bisa menghasilkan kenapa di sini menggunakan 6 ampere. Ini aja tinggal dibagi 220 ya. Jadi munculnya angka 6 kurang lebih bisa di bawahnya sedikit, bisa di atasnya sedikit. Itu saya lupa hasil pastinya, namun bisa menggunakan MCB 6 ampere. Kemudian karena di sini MCB 6 ampere, kita bagi grupnya. Tapi yang biasanya dari teknisi listrik itu dipasang 10 ampere dan 6 ampere. Bisa saja, itu sah-sah saja, namun jika terlalu pemakaian over limit atau over ya, melebihi daya yang disediakan oleh KWH, akan langsung ini yang jeglek ya. Nah, bagaimana kalau ini biar nggak jeglek dan biar nggak cepat dol, ini MCB-nya ini kita bisa mengakali sesuai standar fuel ya. Yaitu kita gunakan di sini karena kita pakai stop kontak, otomatis penggunaannya pasti lebih tinggi ya. Jadi di sini kita gunakan 4 ampere. Dan di sini 2 ampere. Karena hanya untuk lampu ya, teman-teman. 2 ampere ini sudah 2 ampere ini sama dengan daya 450 PA, sedangkan 4 ampere ini sama dengan daya 900 PA. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk pembagiannya, yaitu dari 6 ini kita bagi menjadi 2 dan 4. Itu kan ini tambah ini, jadi jumlahnya 6 ya, sama. Tujuannya kenapa kita pakai 2 ampere dan 4 ampere? Nah, misalnya kita di sini kan ada
alat elektronik misalnya ya, elektronik kita masukkan, kemudian penggunaannya melebihi dari 900 PA atau 700 watt sekian ya, 700 sekian watt, atau ya penggunaannya lebih lah dari 900 PA. Yang jelek akan di sini ya teman-teman, bukan di sini. Seperti itu. Begitu juga dengan lampu yang di sini. Misalnya kita menggunakan lampu, kalau saya sih sukanya itu memakai lampu yang gede-gede ya, untuk kita yang di jalan, di rumah itu misalnya ya. Jadi kalau melebihi 450 PA atau 2 ampere itu yang jelek di sini. Berbeda dengan misalkan kalau kita menggunakan di sini 10 dan 6 ya, itu sah-sah saja. Hanya saja jika daya yang melebihi dua ini ya, ini dan ini melebihi dari 1300 PA, yang jeleknya di sini ya. Jadi ini seperti nggak berfungsi ya teman-teman. Ini hanya berfungsi sebagai saklar pengalir pemecah setrum saja. Ya, jadi gitu fungsinya. Berbeda dengan kalau kita pakai 4 ampere ya. Jika penggunaan atau konsumsi dayanya melebihi 900 PA di 4 ampere ini, otomatis yang jelek akan sini. Kemudian yang di sini misalnya lampunya melebihi dari 450 PA, yang jelek di sini, bukan di sini ya teman-teman. Jadi yang di sini MCB-nya ini lebih awet. Walaupun jika MCB ini rusak atau dol, itu ditanggung oleh PLN. Namun prosesnya teman-teman tahu sendirilah, kita harus melapor ke PLN dan kemudian petugasnya datang. Karena MCB di bawah kWh meter ini kita tidak bisa ganti sendiri ya. Ini harus kita menggantinya lewat petugas PLN. Itu pun petugas PLN yang sudah terregistrasi atau membawa surat tugas untuk mengganti MCB yang di bawah kWh ini. Karena banyak juga oknum-oknum pegawai PLN yang mengganti MCB-nya ini tanpa membawa surat tugas atau memang tanpa penugasan dari pihak PLN. Karena ini bisa didenda ya teman-teman. Pergantian ini secara ilegal ya. Ini bisa didenda karena di atasnya sudah tertulis membuka segel, berarti Anda sudah melanggar peraturan lalu lintas pelanggaran dari PLN ya. Itu fungsinya kalau kita membagi MCB group dengan cara seperti ini ya. Kedua caranya sah-sah saja, karena kalau yang MCB ini rusak, ini atau ini MCB groupnya, kita bisa ganti sendiri atau kita cari yang ngerti listrik lah. Orang-orang yang ngerti listrik itu bisa ganti ini untuk MCB groupnya. Sedangkan ini harus petugas PLN yang mendapat surat perintah tugas dari PLN ya. Karena apalagi banyak yang teman-teman saya temukan di grup-grup yang kemarin mengaku atau mengeluh tentang perubahan daya. Karena dia misalnya seperti ini ya, beliau ngaku cerita kenal dengan salah satu seorang pegawai PLN, minta naik daya nggak perlu ke kantor katanya, langsung diproses pergantian MCB daripada kWh meter ini. Sedangkan di PLN tidak terregistrasi kita melakukan perubahan daya. Nah, suatu hari ketika teman-teman PLN mendapat indikasi ada aliran listrik yang masuk atau yang keluar dari kWh meter teman-teman itu melebihi dari daya yang terregistrasi di PLN, itu terindikasi teman-teman sudah melakukan pelanggaran pencurian listrik ya. Itu teman-teman harus membayar denda. Jadi seperti itu ya teman-teman prosesnya. Jangan mengikuti arahan-arahan orang yang sok tahu ya teman-teman. Jadi kita apapun kita kalau sudah berhubungan dengan kWh meter ini, yang di sini harus kita berhubungan atau terregistrasi di PLN, bukan pegawai PLN-nya ya. Harus ke kantor PLN. Sekarang sudah cukup mudah melalui aplikasi PLN Mobile juga bisa, lewat call center 123 juga bisa. Oke ya teman-teman, itu yang bisa saya share di video kali ini. Cara pembagian MCB group agar tidak salah dan tujuannya seperti apa sudah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton di edisi listrik kali ini. Semoga video ini bermanfaat.
like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.